Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi Agustian. Kembali lagi bersama kita Ekotunes yang kedua. Oke, di sini kita sekarang ada di sebuah tempat yang dimana bisa gue bilang ini tempatnya hidden gems. Permata yang tersembunyi, benar nggak sih arti itu? Nah, permata yang tersembunyi di sini ada kebun yang dimana disekelilingi oleh gedung-gedung yang tinggi. Dimana di sini kita para petani masih mempertahankan ladangnya, tanahnya untuk masih tetap berkebun, gitu. Tepuk tangan dulu buat para petani kita di sini. Ngomong-ngomong soal petani, sangat erat hubungannya dengan pangan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu awalnya pasti dari petani, dari ladang, dari kebun. Sebelum lanjut lagi kita bahas, gue pengen memperkenalkan sahabat lama mungkin ya, sahabat lama. Sahabat lama gue, namanya Jagat ya, yep. Bang Jagat. Beliau lulusan dari salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan background itu perikanan. Lucunya, dengan background perikanan, beliau aktif di sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang ketahanan pangan atau kita kenal sebagai KRKP, Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan. Itu kenapa Bang? Kenapa lu dari awalnya lu kuliah di perikanan, sekarang bergerak di bidang pertanian atau pangan gitu? Apa feng shui lu nggak cocok di air gitu apa gimana? Kenapa pada akhirnya terjebak atau tersesat mungkin ya di sektor solving? Ini boleh gue lo kan? Boleh banget. Jadi kenapa pada akhirnya di bidang pertanian dan pangan? Sebenarnya dari kuliah itu udah banyak baca dan tahu soal isu-isu. Ketika itu kuliah itu banyaknya isu soal agraria ya. Agraria. Soal isu-isu soal agraria itu kan sedikit banyak memang gaungnya jauh lebih besar ya dibanding isu-isu lain kayak misalkan perampasan tanah terhadap tani dan segala macam segala macamnya. Lalu kemudian sebenarnya di situ masih sangat dangkal ya di situ masih inilah sekenanya doang taunya gitu, sekenanya aja taunya. Lalu kemudian setelah agraria itu ngelanjutin terus gitu, lalu kemudian kajian-kajiannya dan segala macam soal itu hingga pada pandemi kemarin tahun 2020 buat beberapa orang itu kan jadi sebuah musibah ya, tapi buat saya sendiri anugerah. Pandemi itu bukan hanya anugerah tapi Aufklärung mungkinnya dibilang abad pencerahan gitu, pencerahan di mana di situ ditelepon sama sahabat lama saya yang lain karena ini sahabat lama saya juga, ditelepon sama sahabat lama yang lain untuk kalau nggak ngapa-ngapain di rumah ayo ke Bogor aja. Ke Bogor, lalu kemudian dijebaklah di situ, ya itu baru mulai di situ masuk soal isu pertanian dan pangan ya. Sebenarnya sejujurnya memang belajar lagi dari awal ya, karena tadi background pendidikan di perikanan, lalu kemudian ke pertanian dan pangan itu agak jauh banget itu. Ya, jauh banget. Mana perikanannya perikanan laut lagi, makin jauh banget sebenarnya kan. Tapi ya udah belajar lagi dari awal, ternyata di sini ada problem dan ada sesuatu yang sangat menarik untuk diketahui lebih lanjut. Apa yang membuat lu tertarik gitu dan selama lu menjalankan dari 20 dan sampai titik sekarang, hal yang menarik buat lu dan ternyata pertanian kayak gini loh, ternyata pangan ini kayak gini loh, gimana Bang? Satu hal yang menarik satu hal yang paling menarik menurut gua di pertanian dan pangan itu adalah bahwa ini awalnya ya, satu hal yang sangat menarik itu adalah bahwa pangan itu adalah fenomena kebudayaan. Karena gue cukup punya ketertarikan yang lebih kepada kebudayaan. Pangan ini adalah hasil atau fenomena dari kebudayaan itu sendiri gitu, sehingga kayaknya berbagai macam pangan itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang ada di sekitar manusia, sehingga ya ini nggak muncul tiba-tiba gitu. Kenapa kita makan A itu kita nggak tiba-tiba, tapi banyak faktor yang mempengaruhi itu hingga akhirnya kita memakan A. Begitu juga dengan pertanian, nggak mungkin dong orang-orang di mana katakanlah
di gurun gitu ya, punya mimpi atau punya cita-cita atau punya harapan buat numbuhin sawah di sana. Sama gitu. Mas ini semua lekat dengan ruang hidup manusianya sama kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Gitu. Terus kalau kita ngomong pangan atau pertanian pasti erat hubungannya dengan petani, Bang. Benar. Petani. Dan sekarang gue lihat dengan kacamata gue sebagai warga sipil nih, Bang, ya. Banyak para pemuda yang nggak mau gitu jadi petani. Nah, menurut lu dengan kondisi kayak gitu, selain nggak ada sedikit penerus untuk sebagai petani dan lahan mungkin ya, lahan pertanian juga semakin lama makin kecil karena ya kita lihat lah di sini banyak alih fungsi lahan yang tadinya lahan pertanian menjadi kompleks atau gimana gitu. Nah, itu akibat apakah itu membuat bahaya gitu buat pangan di Indonesia nanti gitu, apa tuh sekarang? Itu berbicara tentang regenerasi petani ya. Ya, benar. Gue nggak mau pakai terminologi anak milenial. Menurut gue terminologi milenial itu hanya untuk anak muda yang ada di kota. Gitu. Teman-teman di Wonosobo katakanlah itu mungkin dia nggak mau dia disebut milenial yo. Aku anak muda ya anak muda aja gitu, nggak perlu milenial atau segala macam. Nah, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya tadi kan kenapa gitu ya nggak mau ya? KRKP pernah melakukan sebuah riset ya mengenai, karena kita juga punya perjalanan panjang KRKP mengenai petani muda ini. Kita punya concern dari tahun 2014 jadi dilanjut dan segala macam hingga direkognisi oleh salah satu lembaga pemerintah. Salah satu faktor yang menjadi kenapa sih anak muda nggak mau gitu ya bertani, itu bukan faktor tunggal gitu, tapi ada banyak faktor. Pertama adalah yang paling sering dijumpai adalah ini nggak menjanjikan, pertanian ini nggak menjanjikan gitu. Kita melihat bahwa bagaimana hari ini informasi itu bisa diterima oleh semua orang. Viralnya jogetan di Jakarta itu bisa dilihat besok pagi di Sumbawa gitu katakanlah gitu ya. Artinya ini informasi udah kebuka banget. Lalu kemudian pola pikir Jakarta tuh digeret tuh kemana-mana tuh, ke Sulawesi lah, ke Kalimantan, Sumatera, sehingga anggapan hidup itu sejahteranya itu adalah hidup sejahteranya si Jakarta nih, ya kan? Karena tadi Jakarta digeret kemana-mana. Jakarta dalam artian adalah kota besar ya, kota besar yang kehidupannya seperti itu, digeret kemana-mana sehingga kayaknya kalau bertani ini nggak akan bisa deh. Gue nggak bakal sukses nih. Gue nggak akan bisa deh hidup kayak orang-orang Jakarta. Karena kiblatnya di Jakarta. Benar, itu yang pertama. Karena ini nggak menjanjikan. Yang kedua adalah adanya faktor lain kayak misalnya tidak memiliki lahan. Lalu orang tuanya nggak percaya buat nurutin ke anaknya. Itu juga banyak kasus kayak gitu. Orang tuanya masih belum percaya buat nurunin ke dia sehingga udah kamu bantuin aku aja kalau nggak kamu sekolah yang jauh. Nah, faktor yang ketiga adalah orang tua nggak mau anaknya jadi kayak dia. Gitu. Karena tadi yang pertama dia tahu, orang tuanya tahu kalau ini nggak menjanjikan sehingga kayaknya kamu harus sekolah yang pintar, kerja yang bagus biar nasibmu nggak kayak bapak atau nggak kayak ibu. Gitu. Jadi bisa budaya juga mulai terkikis juga yang tadinya yang tadinya orang tua sebagai petani. Dengan mereka ngerasa ini nggak pantas buat anak gue nih, harus lebih baik dari gue, makanya banyak orang tua yang pengen anaknya lebih baik dari kayak PNS atau kerja kantoran gitu. Selain itu juga ini ya, tadi itu bener banget nyambung bahwa lahan makin sempit gitu ya. Kita coba kalau kita tahu mungkin kebiasaan petani, gue taunya di Jawa gitu ya, bahwa tanah itu yang didapat sama anak itu adalah hasil warisan orang tua gitu. Bayangin kalau orang tuanya punya 6 orang anak. Ya. Dibagi itu warisan tanah lahan sawah tadi. Anaknya tadi itu punya anak lagi, cucunya si bapak tadi. Dibagi lagi. Kan makin sedikit. Sehingga ya tadi ya otomatis ada salah satu atau beberapa orang yang kebagian pada akhirnya, ya udah seperti itu. Jadi ini masalah kompleks ditambah lagi diperparah dengan kondisinya yang nggak ada nih sebuah kebijakan yang mendorong, yang membuat enabling condition atau kondisi pemungkin buat anak muda mau bertani. Apa ini bisa sesuai kutipan ini Bang Dr. Hermanu Triwidodo nih. Gue pernah baca Prof itu. Iya, udah Prof. Prof, maaf ya Prof. Dia itu mengutip, gue pernah baca di riset RKP juga. Dia mengutip
bahwa pengelolaan pertanian kita saat ini itu telah sesat pikir, Bang. Apa yang tadi udah dijelaskan itu salah satu bentuk sesat pikirnya atau seperti apa? Mungkin itu bisa jadi salah satu ya, tapi yang dimaksud oleh Prof Hermano di situ mungkin nggak sesempit itu aja, tapi dia sangat luas mungkin. Oh iya. Itu salah satunya. Kita kan lagi rame banget nih Bang ya dengan kedaulatan pangan atau kemandirian pangan atau ketahanan pangan gitu. Itu kan merupakan sesuatu yang berbeda. Benar. Nah, sebelumnya kan kita pengen tahu dulu kemandirian pangan apa, kedaulatan pangan apa, ketahanan pangan apa gitu. Oke. Ya kalau kemandirian pangan itu bagaimana negara gitu ya. Ini secara garis besar. Iya. Itu bisa memproduksi pangannya sendiri dan mencukupi gitu ya. Begitu juga dengan tahan, jumlahnya berapa, jumlah stoknya berapa, manusia berapa, itu aja. Nah, kalau kedaulatan pangan ini mungkin akan menjadi jauh lebih kompleks ya, karena jauh lebih kompleks. Iya, artinya akan jauh lebih kompleks gitu. Kalau menurut KRKP sendiri ada 4 pilar utama yang bisa membuat kedaulatan pangan itu terjadi di negeri ini gitu ya. Yang pertama adalah kuatnya akses petani terhadap akses sumber daya produktif, seperti contohnya yang paling gampang adalah lahan, benih dan segala macam yang menunjang produksi pangan para produsen pangan. Yang kedua adalah pertanian berkelanjutan yang kaitannya ini dengan lingkungan, yang kaitannya dengan iklim dan segala macam. Lalu yang ketiga ada perdagangan yang adil, yaitu bagaimana harusnya produsen pangan itu menjadi penerima manfaat paling besar dari apa yang dia tanam gitu ya. Tapi hari ini kan kita bisa lihat realitasnya bahwa posisi petani porsinya malah paling kecil di antara aktor di rantai nilai suatu itu pangan. Lalu yang terakhir adalah yang keempat, diversifikasi pangan atau keberagaman pangan. Yang itu kaitannya dengan bagaimana kalau kita nggak bertumbuh pada hanya satu jenis makanan. Itu kedaulatan pangan. Banyak Bang petani yang tidak tahu gitu, yang bahwa mereka bisa banyak melakukan hal lebih dan mendapatkan hal lebih. Ya sebenarnya kedaulatan pangan itu kan kedaulatan rakyat dan petani atas pangannya. Ya, itu kata kunci yang pertama. Artinya sebenarnya sebelum para petani ini bisa mendistribusikan pangannya ke Depok, Bekasi, ke kota-kota yang notabene adalah konsumen secara utuh karena mereka nggak bisa nanam. Petani ini harus daulat dulu nih atas pangannya nih. Dia gimana pangannya dia? Bergizi kah? Kurang bergizi kah? Jangan-jangan yang selama ini ada adalah petani hanya makan atau membeli pangan yang ternyata kualitasnya di bawah. Yang bagus malah dijual. Jangan-jangan malah kayak gitu. Karena mungkin ada beberapa faktor yang membuat itu seperti itu ya. Lalu kemudian tadi yang ada lagi bagaimana petani itu hari ini mendapatkan porsi keuntungan paling kecil dari seluruh aktor di rantai nilai gitu ya. Ada banyak yang berkata bahwa ini karena panjangnya rantai nilai ini. Tapi ternyata KRKP melakukan riset. Rantai nilai yang pendek itu juga ternyata nggak menguntungkan petani juga gitu loh. Jadi ini adalah sebenarnya ini adalah masalah sistemik ya. Masalah sistemik yang bukan hanya konsumen yang bisa menjadi benar, tapi petani juga bisa menjadi benar gitu. Artinya kita nggak bisa nyalahin konsumen atau produsennya gitu. Karena petani kebanyakan juga sudah gimana ya, sebenarnya nggak pengen nyalahin petani, cuma ada pergeseran gitu. Walaupun masih banyak ya yang saya temui khususnya di daerah dampingannya KRKP di Indramayu gitu, contohnya pada satu waktu mereka berkatakan bahwa ya saya tahu kalau saya rugi terus, cuma bertani atau menanam itu adalah jalan hidup gitu ya. Itu udah petani di sana udah nggak lagi memaknai bertani itu sebagai aktivitas ekonomi, udah beyond itu gitu, lebih dari itu. Kemudian ya walaupun lebih dari itu, tapi kan kesejahteraannya seperti apa sih? Iya. Pertanyaannya seperti itu. Nah, lalu kemudian teman-teman mungkin akan membayangkan kesejahteraan petani itu adalah petani kaya raya segala macam. Ya. Itu salah gitu. Itu salah menurut saya, itu kecelakaan berpikir juga menurut gua gitu ya. Karena sejahteranya petani itu jangan diterjemahin nama sejahtera Jakarta lah. Ya benar. Karena sejahteranya tadi ya beda-beda ya. Sesederhana mungkin secara fasilitas umum atau akses terhadap apapun mereka bisa menjangkau, entah itu kesehatan, pendidikan dan segala macam. Lalu kemudian para petani bisa mendapatkan akses pangan yang bergizi baik, sehat dan ya bikin tubuh petani baik gitu ya, nggak bikin sakit dan segala macam. Karena
Kalau petaninya sakit, terus siapa lagi yang menang? Iya benar. Iya kan? Jadi kita nggak usah jauh-jauh ngomong kedaulatan pangan gitu, kita harus mikirkan kesejahteraan petani gimana dulu. Pada ujungnya sebenarnya itu kedaulatan pangan itu bukan pangan melimpah ruas Ya. segala macam, lalu kemudian petaninya sengsara atau susah banget gitu ya. Bukan yang seperti itu. Pangan murah, pangan tersedia banyak. Kalau gizinya baik dan tidak terjangkau, buat apa? Ya benar-benar. Gitu loh. Artinya sebenarnya tumpuan dari kedaulatan pangan sendiri itu adalah petani. Makanya kalau nggak salah tuh petani itu singkat tuh Pak Karno bang, kalau saya ngasih nama ya petani pertahanan negara Indonesia. Kalau nggak salah di gua nih ya. Itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada sudah. Oh nggak ada. Itu sebenarnya dari pidato manapun dan tulisan Soekarno. Oh nggak ada, emang petani ya udah petani aja. Gitu. Tapi nilai penting lain yang bisa diambil adalah Soekarno sangat apa ya, bukan mengidolakan. Petani memiliki tempat khusus di pikiran Soekarno. Salah satu contohnya adalah bagaimana Soekarno menciptakan atau mensintesakan pikirannya dia mengenai kondisi rakyat Indonesia yang kemudian disebut sebagai marhaen. Itu dari petani. Itu dari petani. Iya, melihatnya dari petani pertama kali. Menurut gue ya petani ya garda terdepan menurut gue ya sebagai penggerak atau pertahanan di negara seperti Indonesia yang kayak ya percuma kita nggak bakal bisa ngelakuin apapun menjaga Indonesia, bekerja apa segala macam kalau perut lapar. Nah kalau perut lapar ya pasti ya susah, kemana-mana nggak jalan, semuanya nggak jalan gitu ya. Berarti sebelum kita bahas ke jauh kedaulatan pangan ya kita mikirin kesejahteraan petani dulu. Bener banget. Iya. Gitu. Jadi ya di sisi lain memang kadangkala kita masih salah berpikir bahwa yang penting barangnya murah aja. Ya. Kadang kita berpikir barangnya murah aja. Apakah murah itu bergizi? Gitu. Kadang-kala di waktu lain kita berpikir yang penting stoknya ada aja. Ya. Stoknya ada tapi terjangkau nggak? Gitu. Benar-benar. Sedangkan petani kalau kita lihat ya, menurut data-data yang ada BPS segala macam silakan diakses. Lebih dari setengah saya rasa di bawah garis kemiskinan itu rasa gitu. Sehingga petani nggak punya pilihan lain untuk mengkonsumsi pangannya. Iya. Selain pangan-pangan yang terjangkau oleh dia, yang pasti harganya murah. Ketimbang orang-orang yang bisa jangkau di pasar. Seperti itu. Kemudian gue kan backgroundnya kehutanan nih bang ya, kehutanan dan mungkin hal pangan ataupun pertanian gitu, menurut gue hal yang sedikit baru lah menurut gue dari bidang kehutanan gitu. Kalau misalnya dari kehutanan sama pangan gitu ada kaitan nggak sih bang hubungannya gitu? Oh jelas ada ya itu kaitannya hutan dan pangan ya. Karena gini, kita hari ini sedang duduk di Bogor ya. Ya mungkin kita nggak ngelihat hutan gitu. Kita nggak relate dengan kondisi hutan dan segala macam. Ya mungkin beberapa orang sesekali pergi ke hutan dan segala macam. Cuma kan kita tidak tinggal dan menetap di sekitar hutan atau di dalam hutan gitu. Sehingga sebenarnya hutan itu memiliki salah satu fungsinya ya memenuhi kebutuhan bagi manusia yang ada di dalam maupun ada di sekitar hutan gitu. Ya mungkin kita yang paling terkenal hari ini adalah sagu gitu ya. Walaupun sagu hari ini cenderung kepada masyarakat timur ya, maksudnya makin ke timur gitu ya. Padahal sebelumnya ini kita mengingat negara ini adalah negara tropis. Sagu itu adalah tanaman palmae. Gue bukan anak kehutanan nih, cuma menurut beberapa buku yang gue baca, di tropis itu yang paling baik untuk tumbuh adalah palmae. Gitu. Palmae sangat baik untuk tumbuh di area tropis, sehingga sagu itu sebenarnya bukan pangan milik timur aja. Jadi sagu itu berjalan, sebenarnya sagu itu milik semua orang di kepulauan ini gitu loh. Semua orang di kepulauan ini mungkin mengonsumsi sagu awalnya. Dan hutan menjadi salah satu sumber pangan bagi masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar hutan. Itu jelas kok ada gitu. Misalkan ya mungkin kita asing ngelihat hutan bisa jadi tempat sumber pangan karena kita jauh ya dari hutan sekali lagi. Nah mungkin yang kayak misalkan teman-teman di Dayak kita, atau teman-teman di mana lagi tuh, di suku-suku yang ada di dalam hutan atau di sekitar hutan. Ya mereka sangat mengandalkan hutan dan sistem taninya juga ada sendiri, perladangan contohnya, perladangan berpindah segala macam. Dan ya mereka nggak cuma makan nasi, ada hal-hal lain yang dimakan di sana, nggak cuma beras yang dimakan. Jadi buat pangan sendiri itu nggak melulu tentang hasil kebun di pertanian. Bener. Hasil hutan juga bisa kita makan. Bener banget. Itu beberapa dicontohin kok, ada contoh di beberapa suku gitu ya, kayak
Kalau di Dayak sih gue masih ngelihat mereka nanam padi gogo, itu ada juga. Lalu kemudian di samping itu mereka juga kadang makan umbi-umbian. Lalu kemudian gak jarang, mungkin kalau teman-teman tahu yang namanya sorghum di NTT itu juga dimakan. Ada namanya sorghum dan segala macam. Intinya sebenarnya kalau di Indonesia ini banyak banget sumber makanannya, gak cuma satu jenis gitu. Nah, diversifikasi pangan atau lokalitas pangan itu bukan artinya orang-orang Jawa yang hari ini nggak ada sorghum ya di sini disuruh makan sorghum. Itu bukan seperti itu konsepnya. Jadi melihat yang ada di sekitarnya. Karena tadi ya, balik lagi ke awal, pangan adalah fenomena kebudayaan. Artinya kebudayaan itu tercipta dari interaksi antara manusia dengan sekitarnya, ruang hidupnya di alam media. Nggak mungkin dia makan sesuatu, atau nggak mungkin orang Pamijahan punya kebiasaan makan ikan tuna. Nggak mungkin kan. Pamijahan di atas laut jauh gitu. Nah, dia pasti akan makan yang awalnya mereka akan makan yang ada di sekitar mereka. Gitu kurang lebih. Jadi hutan, apalagi yang ada di sekitar hutan gitu ya. Ketika hutan itu menjadi tidak ada yang tadinya ada, lalu kemudian tentu masyarakat akan terjadi goncangan di situ. Masyarakat akan tergoncang. Mungkin buat nanti di sini kita ada sesi tanya jawab, Bang. Sesi tanya jawab. Mungkin dari akang-akang yang ada di sini mau bertanya ke Pak Jagatnya apa atau menyampaikan apa yang dirasakan gitu terkait pangan ataupun pertanian kita saat ini gitu. Ada yang mau ini? Bapak? Saya? Ya. Banyak yang disampaikan ya. Masalah ketahanan pangan atau masalah kemandirian pangan ataupun kedaulatan pangan. Ya, jadi bagi saya kalau sekarang kenapa terjadinya ada krisis generasi petani ya memang kalau menurut saya ya nggak tahu apa memang ada unsur kesengajaan emang sistem yang dibuat seperti itu ya. Maksudnya kadang anak muda memang dibuat tidak mau bertani lagi. Bisa dibilang kalau menurut saya itu, kalau saya sebagai petani ya jangan sampai misalkan petani ketergantungan gitu. Iya, atau bisa dibilang kalau kita bertani ya bertani aja, jangan bikinnya yang rumit gitu. Atau misalkan ya kita bertani bisa nanam bayam ya bayam, bisa mupuk bayam itu cuman pakai tai ayam, tai kambing yang ada di sekitarnya. Yang kalau menurut saya jangan sampai misalkan petani itu ketergantungan. Nah, yang bagi saya kalau petani ketergantungan itu yang mengakibatkan berkurangnya generasi petani gitu. Yang tadi disebut. Kenapa? Apa yang saya rasakan memang kalau sampai petani ketergantungan sama tengkulak, sama input produksi yang dia butuhkan, ataupun misalkan menggantungkan nasibnya ke pemerintah, itu yang paling saya hindari saat ini. Gitu. Jadi kalau menurut saya petani ya bertani aja sesuai ajaran bapaknya atau sesuai kebudayaan dia yang. Jadi pun saya juga belum menemukan apa yang bisa membangkitkan generasi muda untuk kembali ke petani atau bisa menghindari krisis petani di Indonesia. Dari Bapak ada pertanyaan nggak pada buat Jagat Bapak atau selama ini kok kayak gini sih yang terjadi atau apa? Yang saya tanyakan yaitu apakah memang ada sebuah sistem yang membuat seperti sekarang saat ini. Ya. Karena ya semua sudah dibahas ya dari semua lembaga, semua akademisi, semua pemerintah, semua bergerak untuk mengembalikan bahwa Indonesia itu sebagai negara agraris, sebagai bisa dibilang cita-citanya menjadi lumbung pangan dunia gitu, bisa diwujudkan atau bisa menjadi sebuah kemunduran gitu. Iya, takutnya kan kalau krisis petani terjadi kan otomatis semua kemandirian pangan, ketahanan pangan ataupun kedaulatan pangan nggak akan pernah terjadi. Itu aja. Maksudnya adakah sebuah sistem yang memang
disengajakan seperti ini. Oke, pertanyaannya mantap Pak Pandi, makasih banyak udah bertanya karena ya itu mungkin ini saya hanya mengira-ngira ya. Jangan-jangan keresahannya Pak Pandi juga gitu ngelihat bagaimana anak-anak muda ini nggak mau bertani gitu ya. Iya. Kalau dibilang ada sebuah sistem nggak sih yang membentuk hingga akhirnya anak-anak muda tuh ogah untuk turun lagi ke sawah dan segala macam. Ya bisa dibilang ada Pak Panji dan teman-teman itu ada. Tapi itu semua sekali lagi ya sebenarnya kan bisa, kita nih manusia kan punya pilihan sebenarnya toh. Kita punya pilihan untuk iya nggak sih turun lagi ke sawah apa enggak segala macam. Nah tapi ini cukup apa ya? Cukup kenceng gitu agar gimana pun caranya lu jangan, karena tadi ya sawah itu dianggapnya atau sawah atau lahan itu pasti kotor, jorok, nggak menghasilkan dan segala macam. Sedangkan mimpi-mimpi anak-anak muda zaman sekarang tuh tinggi-tinggi Pak, ada yang menguasai dunia gitu, pindah Mars segala macam, pasti banyak gitu kan. Dan pertanyaan hingga hari ini tidak menjanjikan hal itu gitu, tidak menjanjikan hal itu dan pada akhirnya ya mereka kabur. Di sisi lain tadi tanahnya juga makin berkurang. Padahal kalau kita mengacu pada kita punya ya landasan soal agraria itu ya, mengacu pada UPA gitu, lahan-lahan tuh nggak boleh tidur. Harusnya lahan-lahan tidur tuh maksudnya lahan yang nggak dipakai itu harusnya dimanfaatin. Nah kalau makin sempit lahannya kan kesempatan anak muda juga makin kecil kan, walaupun kita belum tahu ini segala macam. Nah tapi ya ini sebuah sistem yang sangat besar Pak Pandi, dan walaupun memang sangat sedikit yang mau lagi, tapi saya beruntung melihat bagaimana ada juga anak-anak muda yang mau bertani di Indramayu dan di Pamijahan. Saya bertemu dengan mereka dan saya sangat terharu gitu. Wah, seenggaknya di sini ada gitu. Walaupun pada akhirnya nanti kehabisan pangan, ada tuh satu tempat yang bakal gue tuju, aku beli dari sini aja gitu. Tapi iya, semasif apapun ajakannya, kalau yang kita tonton masih sama, yang kita lihat masih sama, dan sistemnya masih sama, sistem ini dalam arti sistem pemerintahan maupun sistem lainnya, itu masih sama seperti ini, nggak mencoba untuk sampai ke sana untuk menjadikan anak muda ini jadi petani lagi. Saya rasa saya pesimis Pak untuk regenerasi petani ini, atau petani ini anak muda bakal terjun lagi ke petani, karena ya tadi ya, bahkan kadang-kadang anak muda yang bertani itu kita salah kaprah juga. Wira swasta muda yang bergerak di bidang petani itu ya benar. Cuma petani muda nih, anak muda yang bertani ini kadang-kadang disalahartikan. Sedangkan ya anak muda yang bertani dalam pikiran saya dan mungkin Pak Panji juga itu adalah anak muda yang mau lagi nyangkul dan segala macam. Saya sebenarnya nggak mau bicara banyak karena saya juga nggak turun ke ini gitu Pak. Untuk refleksi gue pribadi ya Mas. Gue juga nggak mau gitu. Bukan nggak mau ya. Pertama gue nggak punya lahan, jujur gue nggak punya lahan segala macam. Walaupun ya tadi ya. Mungkin nanti dari Patera bisa nyediain lahan Bang. Ya, buat Abang. Kita punya lahan Insya Allah. Iya. Tapi intinya ajakan itu nggak berhenti Pak, dan walaupun seminimal mungkin, serendah-rendahnya iman, saya rasa masih ada yang mau, walaupun itu nggak harus terekspos kamera, tetap ada yang mau. Sih, itu aja Pak. Itu Pak Pandi. Ya mungkin saya yakin itu jawabannya nggak memuaskan Pak Pandi, tapi yang itu yang bisa saya jawab Pak Pandi. Jadi mungkin gue mikir ada beberapa aktor buat si kedaulatan pangan ini Bang. Ada si petani, benar, pemerintah, mungkin dan generasi muda, dan akademisi gitu. Menurut Bang Jagat dari beberapa aktor yang udah gue sebutin itu, sarannya harusnya kayak gimana nih gitu? Oke, ini kalau saran kayak mungkin karena gue ngerasanya ini yang bakal nonton anak-anak muda ya. Iya. Anak muda, jadi ini buat anak muda dimanapun kalian berada, teman-teman berada, untuk kedaulatan pangan tuh ngomongnya yang pertama kali yang paling sangat mudah. Kita nggak usah ngomong kejauhan lah, stop impor dan segala macam. Ayo kita cek piring kita, bareng-bareng. Kita cek di rumah kita cek piring kita. Kita tahu nggak sih nasi yang ada di piring kita ini dari mana nih? Iya betul. Dia tahu nggak nama petaninya siapa gitu. Ini ada bakwan atau ada apa tuh bahasanya tuh? Ada tahu nih, tahu nggak tahunya dari mana gitu.
Karena dengan kita ngecek itu, teman-teman bisa mungkin merefleksikan, oh iya ini petani yang ditanam sama teman-teman di Wonosobo katakanlah, atau di Boyolali atau di Klaten segala macam. Atau jangan-jangan ada yang asing nih, oh ini kok ini nggak bisa ditanam di sini tapi kok ada gitu. Nah dengan kita ngecek piring kita kira sadar gitu, yang kita makan ini hasil dari siapa? Petani yang mana? Petani kita yang ada di Indonesia atau petani kita yang ada di Thailand tuh? Karena tiap itu kita impor, maksudnya itu. Kita punya petani di Thailand, Pak, karena impor kita tiap tahun. Nah itu maksudnya petani kita yang gimana nih? Nah dengan ngecek piring kita akhirnya bisa berefleksi gitu. Karena sepiring makanan itu tidak hanya, kalau kita bisa merefleksikan ya, itu sebenarnya bukan hanya sepiring makanan gitu. Oh, iya. Itu di situ ada jejak karbon, di situ ada lahan-lahan yang dimanfaatkan dan segala macam di situ. Kita cek piring kita tahu nggak asal makanan itu dari mana. Kalau kita masih asing dengan pangan yang ada di piring kita, ya itu kedaulatan pangan atau apapun itu nggak tercapai. Jadi buat generasi muda, cek piring Anda gitu ya. Cek piring Anda itu dari mana, yang kalian makan itu dari mana. Jangan, nggak usah muluk-muluk jauh kita bahas kedaulatan pangan dulu dah gitu. Sedangkan petani kita sengsara nih gitu. Jadi mungkin bisa gua akhiri Bang ya. Oke. Kesimpulan buat kegiatan ini bisa terserah di pikiran teman-teman sahabat ekosistem. Bang, jadi pendengar ini namanya sahabat ekosistem. Sahabat ekosistem. Jadi simpulin sendiri buat sahabat-sahabat ekosistem, dan intinya tolong hargain petani. Benar. Jangan malu jadi petani, dan banggalah menjadi petani. Jadi paling itu aja yang bisa gue sampaikan. Mungkin dari Bang Jagat ada tambahan? Udah tadi terakhir mungkin tadi sekali lagi cek piring kita. Cek piring kita. Cek piring Itu guys, cek piring kita. Ya, jangan main ML mulu. Ya. Cek piring kita. Gitu. Sekian. Makasih Bang Jagat. Makasih. Atas waktunya. Bisa gue tutup. Di Ekotunes yang episode yang kedua ini mudah-mudahan bakal berjalan terus nih Bang. Sampai ke 200 episode. Amin. 705 gitu. Amin. Terima kasih banyak buat semuanya. Gue tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita semua.